Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Yohanes 7 ayat yang ke-17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bagi orang Kristen merupakan tokoh dan pujaan yang tidak ada bandingannya. Kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia demikian mengesankan, mempesona, serta menghayati kehidupan. Dia datang ke dunia dengan sebuah motivasi pengabdian penuh, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, pengabdian inilah yang membentuk dan mengarahkan seluruh jalan pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus selama berada dalam dunia ini. Dan puncak pengabdiannya ialah pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi penonton atau hanya mengagumi saja, tetapi marilah kita menerapkan seluruh teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Caranya bukan kita tinggal diam saja dan tidak melakukan apa-apa, tetapi mulailah bertindak, mulailah melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Dan langkah pertama adalah melakukan kehendak Allah. Ya, haruslah mau melakukan kehendak Allah seperti Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 39, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus sebagai pribadi yang taat kepada Bapa ketika hendak disalibkan sebenarnya tidak menghendaki dan merasa takut dalam kemanusiaannya, tetapi Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Langkah yang pertama yang menjadi teladan Tuhan Yesus supaya kita juga melakukan dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Langkah kedua adalah teladani Yesus yang mengorbankan, yang mempersembahkan tubuhnya seutuhnya. Saudara dan saya pun mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai orang percaya. Kita perlu mengorbankan atau mempersembahkan tubuh kita di atas mezbah Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh kita, saudara, sebagai persembahan yang hidup, kita tidak lagi punya hak atas hidup kita dan sama sekali tidak punya hak menuntut apa-apa lagi, karena hidup kita bukanlah milik kita lagi. Tangan yang kita gunakan untuk berbuat dosa itu milik Tuhan. Badan, organ tubuh, semua yang kita sudah persembahkan itu milik Tuhan, saudara. Bukan hak kita lagi, sehingga kita harus benar-benar menggunakannya sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Itu semua sudah kita persembahkan ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saudara, saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, tapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, karena segala sesuatu yang diletakkan di mezbah menjadi milik Allah, maka Dialah yang menentukan segalanya atas miliknya tadi.
Kemanapun tubuh diutus, kita tak dapat menuntut apa-apa. Dan apapun yang kita perlukan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengaturnya. Karena itu, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa secara tuntas, sehingga mengorbankan diri di kayu salib sampai mati. Dan selesai tugas Tuhan Yesus kembali ke surga, itu menjadi teladan penting bagi kami yang adalah pengikut Kristus, orang-orang percaya. Kami tak dapat berkata kami Kristen, kami orang-orang Kristen, tapi kami tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dua teladan penting yang kami pelajari hari ini, yaitu kami harus mau melakukan kehendak Bapa, dan kami harus mempersembahkan, mengorbankan tubuh kami di atas mezbah Tuhan, yang artinya kami memberi hidup kami, seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan Engkaulah pemilik hidup kami. Meteraikan firman dalam kehidupan kami, supaya kami selalu ingat kemanapun kami pergi, seluruh organ-organ tubuh yang ada dalam hidup kami, di dalam hati, pikiran, seluruh eksistensi hidup kami, kami menyadari bahwa ini semua miliknya Tuhan. Dan hidup yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman karena anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa.